untuk kegawat daruratan juga, tim evakuasi dan sentra vaksin juga kita siapkan di sini. Termasuk mitigasi untuk terjadinya kasus-kasus kejadian luar biasa ya dan keracunan. Oke, kita juga sudah ada Pak Uton di sini, ada juga Pak Kusnandar di sini ya Pak ya. Langsung saja kita akan melihat ya Bu ya, seperti apa untuk layanan fasilitas kesehatan yang ada di sini. Kita langsung lihat pemirsa TV. Di sini bisa mengecek kesehatan seperti apa aja nih Bu Kadis? Iya, bisa mulai dari tensi ya, bisa dilaksanakan di sini. Terus pelayanan kesehatan dasar lainnya, kegiatan vaksinasi juga bisa. Hari ini kita sudah ada ya pelayanan vaksinasi baik yang dari masyarakat yang memang lokal maupun yang memang melintas jalanan yang melintas ya. Vaksinnya vaksin apa nih Bu? Pfizer vaksinnya. Bagaimana untuk petugas sendiri Bu? Standby sih berapa banyak? Petugas itu satu shift itu kita ada 3 orang. Orang. Yang standby yang memang 24 jam ya, kita terbagi menjadi 3 shift. Sejauh ini bagaimana nih dari yang datang ke sini untuk menikmati kesehatan, layanan kesehatan yang di sini dari petugasnya sendiri? Tapi ada saja nih ya, Iya, ada. Karena mungkin untuk 2 momen ini Natal dan Tahun Baru ya, ada ribuan bahkan ada lebih ya Pak ya, yang melintas di sini, jadi bisa untuk istirahat juga sambil mengecek kesehatannya. Tapi di sini lengkap ya Bu dengan ada juga tadi ambulans juga Pak? Iya, mobil. Dengan obat-obatannya juga? Obat-obatannya juga sudah tersedia. Baik. Dan di area Ramayana ini kan memang juga sebagai tempat pusat belanja ya. Jadi masyarakat lihat di sini ada pos pelayanan, mereka langsung mengakses seperti itu. Sambil bertanya, tapi ternyata oh ya status imunisasinya dia ada yang kurang gitu ya. Jadi dia bisa langsung mengakses tadi seperti itu. Ini standby sampai nanti tanggal berapa nih? 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Jadi untuk yang melintas di wilayah sini bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di sini. Yang sudah kita siapkan. Baiklah. Kita mau ngobrol nih dengan Pak Uton dan juga Pak Kusnandar nih. Bapak, bagaimana Pak dengan adanya layanan kesehatan yang ada di pos Ramayana ini, Pak Kusnandar? Ya, kita masih dalam rangka pengamanan Nataru. Pastinya merasa terbantu dengan adanya pos kesehatan karena barangkali ada pemudik-pemudik yang memerlukan untuk dicek kesehatannya ataupun yang belum divaksin gitu, jadi bisa langsung ke pos kesehatan Kabupaten Cirebon. Masyarakat juga sangat terbantu ya Pak dengan adanya pos kesehatan ini Pak? Masyarakat merasa terbantu, paling tidak dia tidak jauh-jauh untuk memeriksa kesehatannya karena di pos kita disediakan pos kesehatan. 24 jam ya? 24 jam. Jadi siap bergantian ya tenaga kesehatan yang standby di Palimanan, kilometer
Yang melewati wilayah sini Bu, apa sih yang ingin dicek kesehatannya Bu dari para pemudik ini Bu? Ya, yang kita siapkan itu kan pertama adalah pelayanan kesehatan dasarnya. Terus yang kedua juga berkaitan kepada kegawat daruratan. Barangkali di dalam perjalanan ada yang sifatnya gawat darurat, baik itu kecelakaan ataupun yang lainnya, kita siap untuk memberikan pelayanan. Seperti itu. Yang ketiga juga kita menyiapkan untuk pemberian vaksinasi ya buat baik masyarakat sekitar maupun yang memang mengakses perjalanan yang ada di kilometer ini. Oke, terus ya Bu Pincar untuk memberikan informasi terkait juga dengan vaksinasi COVID-19 ya Bu ya. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon capaian bagaimana sampai sejauh ini? Untuk Kabupaten Cirebon untuk vaksinasi dosis pertama itu kita sudah 90% ya. Kenapa 90%? Karena memang sasaran kita bertambah. Yang awalnya 1.700.000 pada saat ini adalah 1.900.000. Untuk dosis 2 kita sudah 80% seperti itu, dan booster ya, baik booster 1 itu booster 1 hampir 60 dan booster 2-nya itu hampir dengan 50%. Oke, sejauh ini bagus ya Bu ya untuk capaian wilayah Kabupaten Cirebon ya. Sesuai dengan target Bu Kadis? Ya, sesuai dengan target. Kalau kita berdasarkan kepada KTP tentunya ya sudah 100% ya kalau berdasarkan KTP. Apa yang masih menjadi PR terkait dengan vaksinasi COVID-19 ya Bu? Yang menjadi PR tentunya kita tetap mengejar untuk yang booster 2 ya, terutama untuk lansia, karena lansia ini juga termasuk yang rentan. Itu yang kedua juga kita tetap mengejar untuk booster kedua ini kepada para nakes. Oke. Sekarang kan sudah mulai agak ini ya Bu ya, bisa beraktivitas ya Bu ya, seperti dengan normalnya ya Bu Kadis. Ada kekhawatiran nggak? Takut ada muncul kasus baru lagi? Ya, jadi memang kalau kita melihat kondisi di Desember ini kan memang banyak liburan ya, situasi liburan, Natal dan Tahun Baru, anak-anak juga, anak-anak sekolah juga libur. Tentunya memang pergerakan orang ini cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, ini juga tentunya kita Dinas Kesehatan dalam hal ini juga tetap memberikan edukasi, informasi mengenai promosi kesehatan. Yang kedua juga tetap memantau ya berkaitan dengan prokes kesehatan. Oke, harus tetap ya untuk protokol kesehatannya Bu Kadis. Oke, ini untuk posko kesehatannya? Ya, ini adalah posko kesehatan dan vaksinasi. Oke. Dengan fasilitas yang sama, standby 24 jam juga untuk petugas. Oke. Selain untuk warga yang bisa memanfaatkan posko kesehatan ini, petugasnya pun pasti harus mendapatkan support ya Bu, untuk kesehatannya Bu Kadis. Seperti apa Bu yang dilakukan? Ya, tentunya teman-teman yang berjaga itu Pak, mohon dijelasin Pak terkait dengan dua momen ini Pak. Ini kan ada ribuan bahkan lebih ya Pak ya warga yang melewati jalur untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Perbedaannya apa sih Pak dari yang sebelumnya Pak? Ini kan ada sudah diperbolehkan beraktivitas dengan seperti biasanya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat beberapa media yang sekarang dirilis oleh teman-teman wartawan bahwa diperkirakan untuk dua momen ini ya, momen Natal dan Tahun Baru itu
diperkirakan melintas hampir 44 juta orang yang akan melintas wilayah Cirebon, apakah melalui jalur Pantura atau ke jalur tol. Nah, tentu dengan jumlah ini kita berasumsi bahwa tentu ada risiko yang harus kita kendalikan tanpa kemudian menimbulkan ketidaknyamanan teman-teman yang sedang melakukan perjalanan. Nah, dengan latar belakang itu maka kemudian kita memastikan bahwa perjalanan mereka kita pantau, ya, kita pantau agar mereka mendapatkan kenyamanan dan juga tidak berisiko bagi yang dikunjungi, terutama orang Cirebon yang ketika dikunjungi itu. Nah, karena itu kita mencoba menggunakan dan memastikan ada tim yang kita sediakan di 10 pos ini untuk melakukan pemeriksaan, apakah pemeriksaan kesehatan, termasuk juga pelayanan vaksinasi. Nah, kemudian kenapa kemudian mereka bisa kemudian begitu bebas? Karena memang saat ini kalau berdasarkan Permendagri yang baru, kita masuk di level 1. Artinya orang punya kebebasan untuk melakukan perjalanan jauh dengan catatan bagi mereka yang belum booster, dihimbau untuk booster sehingga kita pastikan ada layanan booster di masing-masing posko. Yang kedua, bagi anak-anak yang memang belum divaksin, diwajibkan didampingi orang tuanya. Dan tujuannya sebenarnya bukan untuk menyusahkan mereka, tetapi memastikan bahwa mereka melakukan perjalanan dalam keadaan aman, dalam keadaan terkendali. Nah, karena itu kita pastikan layanan juga kita maksimalkan di area-area yang kita sudah siapkan, terutama yang melintasi Kabupaten Cirebon, apakah di Pantura atau di sepanjang area tol ini. Seperti Pak, terkait dengan vaksinasi untuk anak bagaimana Pak ya. saat ini? Kalau anak kan sebenarnya tidak sampai wajib booster ya, hanya 1 dan 2. Karena itu bagi anak-anak ada 2 syarat utama di sana. Bagi anak-anak yang memang terhalang dan tidak boleh vaksin, maka harus ada surat keterangan bahwasannya yang bersangkutan dalam keadaan pengobatan atau tidak sehat, sehingga perlu ada keterangan dari dokter. Yang kedua, yang belum sempat divaksin, pastikan mereka ada keterangan juga antigen yang sudah kita dapatkan atau didampingi orang tuanya, ya. Sehingga ada 2 sisi. Tentu yang pertama resiko bagi yang bersangkutan, sehingga dia tidak tertular. Yang kedua adalah resiko bagi yang dampingin, yang dihampiri apakah di area makan atau di area tertentu, itu pastikan tidak menularkan. Karena kita tidak tahu persis apakah dalam perjalanan itu kemudian dia terinfeksi atau tidak. Itu kan tidak tahu ya, makanya dua-duanya kita mitigasi supaya tidak menimbulkan resiko infeksi bagi yang lain. Oke, kondisi saat ini Pak terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Iya, kalau kondisi COVID sebenarnya itu cukup bagus ya. Dari beberapa catatan terakhir juga kasus hampir dalam 1 minggu menurun ya. Kemudian terlepas kemudian masih ada yang rawat di rumah sakit, tapi jauh lebih kecil karena kalau lihat hunian rumah sakit yang dipakai untuk rawat cuma 3% dari total bed. Kemudian isolasi mandiri juga masyarakat juga cukup terkendali oleh kita. Bahkan transmisi yang kita dapatkan hari ini pun juga cukup kecil, artinya kalau lihat angka-angka tersebut kita Lebaran ya Bu? Lebaran, iya sama di sini. Oke. Nah, ini poskesnya. Kita akan Jadi lihat. kita lihat memang yang di poskes ini kita berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah sehingga masyarakat juga yang mengakses itu mudah untuk mendapatkan pelayanan. Ini pos kita yang sudah kita siapkan, gitu ya, baik petugasnya yang ada ya.
Untuk sentra vaksinasi juga kita siapkan ya. Oke, gimana nih ibu-ibu untuk siaga di sini? Gimana respon dari masyarakat yang tiba untuk mengecek kesehatannya atau layanan yang lainnya? Kebetulan hari ini sebelum ada yang vaksin ke sini, kemarin ada kemarin. Oke. Kemarin sih bukan pengunjung sini, cuma kemarin tuh ada pasien ke puskesmas nanyain vaksin, terus dari puskesmasnya suruh ke sini. Oke, diinformasikan ke sini gitu Iya, ya, Bu Kades ya. iya. Jadi alhamdulillah ya terbantu juga dengan adanya layanan kesehatan di sini ya. Oke, biasanya apa nih masyarakat yang datang sini untuk mengecek kesehatan seperti apa? Tensi palingan. Tensi. Iya. Iya. Oke. Mungkin merasa kelelahan ya. Jadi habis perjalanan laksanakan dibersihkan di sini atau diobati di sini. Bisa juga nanti ini untuk dirujuk ke rumah Ya, sakit untuk Bu ya? dirujuk ya. Manakala memang di sini tidak bisa ditangani, kita akan lakukan rujukan. Oke, berarti bekerja sama juga dengan pihak rumah sakit yang dengan terdekat ya Bu? Rumah sakit yang terdekat. Permisi. Ya. Ya, silakan. Oke, ini ada warga ya Bu ya yang ingin memanfaatkan fasilitas pos pelayanan pos kesehatan. Dari mana Bu? Dari Semarang mau balik ke Jakarta lagi. Kenapa Ibu? Keluhan apa? Kebetulan pilek Bu. Pilek. Oh Pusing. iya, mangga nanti dicek sama petugas kami ya Bu ya. Iya. Itu ya, mangga. Itu perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. Pentingnya untuk melakukan cek kesehatan apalagi yang melakukan perjalanan jauh Ya, sejauh mana? Ya, terutama mungkin tadi ya berkaitan ada keluhan gitu ya. Jadi walaupun sudah hampir dekat mungkin gitu ya, tapi manakala ada keluhan dan kita sudah menyiapkan pos kesehatan, nah lebih baik dicek gitu, sehingga sakitnya juga kan bisa tertangani gitu seperti itu. Dan kalaupun memang ada yang sifatnya harus dirujuk, nah kita juga sudah menyiapkan kan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Oke, hasilnya gimana ini? Bu, ini tensinya normalnya 120 ya Bu. Oke, mungkin kelelahan ya Bu Gadis Kelelahan, ya? ada demam Bu. Demam sih enggak sih, cuman pusing aja, batuk sama pilek. Iya. Oke. Pileknya udah berapa hari Bu? Udah 3 hari. 3 hari ya, iya. Asalnya dari mana Ibu? Dari Semarang mau Dari balik kerja Semarang. lagi. Oh, begitu. Ini memanfaatkan libur Natal tahun baru ini ya? Iya lumayan Mbak. Ini dengan kondisi saat ini tadi keluhannya pusing. Ada pilek ya? Iya. Pilek. Lalu apa nih? Diberikan obat-obatan juga di sini kan disiapkan ya Bu Kadis ya? Ya, kita sudah menyiapkan. Mungkin tadi berkaitan ada keluhan ya, ada pusing, ada pilek. Nah, obat-obatan yang sudah kita siapkan ya. Jadi nanti bisa dilakukan oleh
Oke. Obat-obatan juga sangat penting disiapkan di sini ya Bu ya? Iya, obat-obatan juga kita sudah siapkan untuk pusing, untuk pilek ya. Kebetulan ini juga ada nih, seperti itu. Nanti Di semua? Ya, di posko semua kesehatan? posko kesehatan yang ada sudah kita siapkan, begitu juga vitamin ya. Vitamin manakala memang dibutuhkan, dan antibiotik juga sudah kita siapkan. Oke, ini tidak perlu dirujuk ya Mbak ya? Karena masih normal ini ya? Oke. Tadi berapa untuk tensinya itu? 120. Oke, semoga nanti dikasih obat langsung fit lagi ya Bu ya? Oke, sudah divaksin belum nih? Sudah. Sudah. Oke, sudah yang ketiga atau? Tiga. Oke, aman ya Bu ya. Jadi Aman. ini sebagai warga negara yang baik juga kita harus ini ya Bu ya? Iya, Untuk tetap. kesehatan ya Bu? Iya. Ya, Semoga sehat terus ya Bu. Enggak, silakan. Terima kasih. Sehat ya Bu. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Bu, ada terima kasih Bu untuk dinas kesehatan yang selalu siap membantu pelayanan kesehatan. Iya, ini membantu sekali ya. Kalau kayak kita di perjalanan kan jauh ya Mbak ya. Terus kelelahan. Kalau misalkan ke apotek kan nggak ada ya di jalan panjang begini. Jadi ya sangat membantu bisa dapat ini, terus gratis lagi ya. Jadi ya. Itu kepedulian dengan negara satu dengan fokusnya ya Bu ya. Oke, semoga sehat terus ya Bu ya. Hati-hati di jalan ini. Iya, terima kasih. Ya, kita melihat langsung untuk posko kesehatan di rest area 229 ini sekarang sudah bersama dengan Pak Sari. Ya. Oke, selaku Syukur pelayanan kesehatan primer. oke, yang ada di sini Bapak, dengan ada posko kesehatan yang ada di sini, gimana sih Pak respon dari warga yang melintas untuk menikmati layanan kesehatan yang di sini Pak? Ya, kebetulan memang ini kan cukup panjang ya. Ini rest area pertama kalau dari Jawa Tengah, jadi ini cukup masyarakat sangat terbantu, antusias karena yang udah perjalanan yang cukup jauh dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, mungkin ini rest awal yang sudah mulai kelelahan, jadi kita siap untuk pelayanan terutama dalam perjalanan ini. Oke, jadi warga juga kalau misalkan merasa kelelahan, jangan dipaksakan ya Bu kondisi ya. Ya dicek ya. Iya. Dan kelelahan itu memang kelelahan secara fisik atau memang kelelahan ada suatu penyakit ya yang memang tidak disadari. Itulah fungsinya ada posko kesehatan di sini. Oke, standby berapa banyak Pak petugas yang di sini? Kalau yang di sini kita ada 3 puskesmas yang kita tugaskan di sini. Ini pos 229 itu kita ya dari 3 tim itu, 3 puskesmas itu ada 3 ambulan yang standby di sini. Terus dokter juga kita standby-kan untuk call-nya, termasuk petugas tenaga paramedisnya juga setiap ini 3 orang, tambah 1 orang driver. Pokoknya selalu ada ya Bu di posko kesehatan di Setiap sini. shift ya, setiap shift dengan jumlah 3 orang ya. Iya. Tenaga itu baik ada supir maupun tenaga kesehatan lainnya itu kita siapkan untuk membantu masyarakat ya yang memang dalam perjalanan atau mungkin masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar yang memang ingin mengakses, yang memang kebetulan fasilitas ini kita siapkan. Seperti itu. Ini kan masih ada aktivitas ya dari yang untuk yang bekerja juga masih bekerja. Iya, Tapi nanti masih. tahun baru mungkin Tahun baru ada ada libur. lonjakan tuh bagaimana bukan ya, bisa saja gitu karena memang pandemi kan memang pada saat ini kondisinya melandai ya. Terus PPKM-nya iya, level PPKM 1. juga level 1. Terus anak-anak sekolah juga sedang libur gitu ya. Yang bekerja juga mungkin nanti pada saat tahun baru juga libur gitu. Jadi memang
banyak masyarakat yang yang healing ya mungkin. Oke, tapi tetap harus jaga kesehatan, protokol kesehatan ya Pak ya. Terutama ini yang di tol ini yang cukup panjang, biasanya kelelahan dan ngantuk. Jadi tidak, ya kita juga sebenarnya disiapkan juga kalau memang mereka yang cuma sekedar untuk istirahat, cek kesehatan lagi juga nggak kita layani. Jadi nggak mesti harus yang ada keluhan sakit atau apa, kalau cuma untuk istirahat, kelelahan, kita cek kondisinya, terutama yang menyetir cukup jauh gitu. Oke, untuk layanan vaksinasi COVID-19 bagaimana? Kita layani semua ya pelaku perjalanan yang memang belum mendapat booster atau belum vaksinnya, itu kita layani. Bu Kadis, dari hasil monitoring kita beberapa titik, bagaimana Ibu melihat kesiapan petugasnya untuk serta perasaan di posko kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Bu Kadis? Untuk kesiapan posko tentunya memang kita sesuai dengan titiknya ya. Satu, yang kedua juga kan kita tetap mengevaluasi ya. Manakala tadi teman-teman kita gitu ada yang kelelahan atau tidak petugasnya gitu, jadi jangan sampai memberikan pelayanan tetapi petugasnya juga kelelahan gitu. Dari monitoring ini juga kita lihat kesiapan teman-teman petugas, begitu juga kesiapan kepada sarana prasarana gitu ya. Manakala tadi yang sifatnya gawat darurat tetapi belum tersedia gitu, nah ini juga kita ingatkan dan segera kita penuhi gitu dalam untuk memberikan pelayanan di pos kesehatan. Terus memberikan yang terbaik pasti Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Ibu. Ada himbauan juga pada masyarakat, Ibu ya? Untuk masyarakat, artinya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan baik itu fasilitas kesehatan maupun pos kesehatan yang ada 10 titik. Silakan untuk diakses sehingga masyarakat bisa melaksanakan perjalanan dengan aman dan sehat. Harapannya bagaimana, Bu? Ya. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya pos ini bisa dimanfaatkan dan masyarakatnya tetap sehat ya. Seperti itu. Oke, harapannya semua warga masyarakat sehat ya Bu, bisa menikmati liburan berkumpul bersama keluarga di rumah. Itu yang penting. Oke, terima kasih banyak Bu Kadis. Terima kasih banyak Pak.
liburan Lebaran Idul Fitri, dan disitulah bagaimana prokes dari masyarakat yang lengah yang akhirnya berdampak terhadap bagaimana peningkatan kasus dan ledakan kasus. Kasus Delta dimulai seperti itu, kasus Omikron juga sama seperti itu, sehingga di dalam terus didukung oleh semua komponen masyarakat, mulai dari mana prokes 3M yang harus kita budayakan menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita kapasitas testing, tracing, dan treatment itu juga harus kapasitas harus baik, memadai. Kemudian yang jangan lupa coverage vaksinasi.